Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita, yang andai saja kita mencoba untuk menghitung-hitung limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau ada di antara kamu yang hendak mencoba-coba menghitung, kalian la tuhsuha, niscaya tidak ada satupun di antara kalian mampu melakukannya. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak para jamaah sekalian untuk mengulang kaji sebuah tema hakikat rezeki. Kenapa kita perlu kembali mengulang-ulang kaji tema ini? Karena banyak pada hari ini kita temui manusia-manusia dalam menghadapi musibah yang sampai hari ini belum berakhir, itu memiliki kegambangan dalam hal rezeki. Khususnya di Aceh, kita bersyukur sang-sang hana yang ya dengan corona. Pemerintah pegah pakai masker, jaga jarak. Nithat orang yang pakai masker. Pugekeun le orang, pu corona. Tawakal ala Allah. Ya. Mantap sekali dia mengucapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misa mati itu. Misahan kana. Kita bersyukur ada sikap itu. Walaupun perlu dikritisi apakah itu benar tawakal kepada Allah atau hanya keberanian tanpa sebuah landasan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membahas tema ini, tapi sayangnya ketika melihat efek yang muncul dari musibah yang kita hadapi pada hari ini, apa efeknya? Salah satunya apa? Perekonomian merosot. Begitu banyak sektor-sektor perekonomian itu bangkrut. Jangankan kita di sini, di luar negeri juga begitu. Beberapa waktu yang lalu dirilis salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia, Singapore Airlines, itu bersiap-siap akan merumahkan sekian ribu karyawannya. Ada di antara mereka nantinya harus di PHK, ada di antara mereka harus dibujuk untuk mau mengambil pensiun dini dan lain sebagainya. Di kita juga begitu. Banyak pedagang
Ada kantor-kantor yang tutup, sekolah yang tutup, ada di antara karyawan-karyawan honorer yang ketika rumah sekolah tutup, ketika kantor tutup, mereka tidak memperoleh gaji. Mulai kemudian muncul kekhawatiran. Apa yang mereka khawatirkan? Besok mau makan apa? Lusa mau makan apa? Bagaimana hidup saya bulan depan? Bagaimana kalau sudah 3 bulan tidak menerima gaji? Tadi mantap sekali tawakalnya, tapi dalam hal ini begini orang sekarang. Takut. Ada kemudian rumah tangga khawatir karena selama pandemi ini kebutuhan rumah tangga. Biasanya keperluan pulsa cuma 100 ribu sebulan cukup, sekarang 300 ribu nggak cukup. Sementara pemasukan tetap, pengeluaran bertambah. Banyak anggota rumah yang kemudian tidak berani keluar rumah, akhirnya AC hidup 24 jam melalui hari-hari ke depan ini. Bagaimana makan saya dan lain sebagainya. Dan disinilah kemudian kita harus memahami bahwa apa yang kita hadapi pada pelajaran dari sebuah kisah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Taubah ayat ke-28. Ayat yang saya bacakan tadi berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasum fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Ayat ini turun kurang lebih tahun ke-9 Hijriah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah, menaklukkan musuh-musuh Islam yang selama ini selalu meneror mereka, selalu mengolok-olok Rasulullah. Tapi pada hari itu Rasulullah berhasil menaklukkan Abu Sufyan, menaklukkan musuh-musuh Islam yang lain. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, turun ayat ini yang menerangkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Allah menetapkan bahwa setelah tahun ini tidak boleh ada satupun di antara mereka orang-orang kafir yang boleh mendekati Masjidil Haram. Tidak boleh masuk lagi ke kota Mekah. Sampai hari ini perintah itu belum dicabut, dan sampai hari kiamat perintah itu tidak akan dicabut. Ketika turun ayat ini, sebagian sahabat khawatir. Apa kekhawatiran mereka? Kita tahu bahwa kota Mekah adalah sebuah kota yang tidak memiliki produksi. Tidak ada di sana itu lahan pertanian. Air pun susah. Sehingga memang sebagian besar kebutuhan masyarakat kota Mekah dipasok dari luar. Kebutuhan gandum, buah-buahan, dan lain sebagainya harus dipasok dari luar. Dan sebagian besar pemain kebutuhan pokok ini adalah orang-orang kafir yang mensuplai kebutuhan pokok. Kalau hari ini suplai minyak, suplai beras, semua itu orang-orang bukan Islam. Kalau dibilang kafir bermasalah lagi, Pak. Nah, sementara ketika kota Mekah ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lagi dimasuki oleh orang-orang kafir, pertanyaannya nanti bagaimana dengan kebutuhan kita? Banyak sekali kerugian yang kita alami, wahai Rasulullah. Kita tidak bisa lagi bertransaksi dengan mereka. Muncul kekhawatiran di antara para sahabat, turun omset perdagangan mereka. Kekhawatiran di antara mereka bagaimana kita bisa menyuplai kebutuhan pokok kita dan lain sebagainya. Sahabat ini, Pak, sudah sekian tahun bersama Rasulullah, itu mereka sudah dibentuk oleh Rasulullah menjadi pribadi-pribadi bukan hanya tidak takut mati, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintai kematian. Sehingga ketika panggilan perang datang dari Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang terdepan menyambut panggilan itu. Tidak takut mati mereka. Bahkan mereka mencari mati di medan perang, mengharapkan kematian di medan perang. Tapi begitu kena dengan cobaan ini, ada kekhawatiran pada diri mereka. Besok mau makan apa? Jadi sebenarnya ada yang lebih menakutkan daripada kematian. Apa itu? Kemiskinan. Mungkin di antara kita tidak takut mati. Bahkan mungkin ada di antara kita, kalau ada cerita masjid dilecehkan, itu dia duluan pergi untuk membela masjid, membela kehormatan masjid, walaupun di masjid nggak pernah nampak. Kalau ada ulama yang dilecehkan, siapa dia yang melecehkan ulama saya? Dia duluan di depan. Padahal ketika ulama itu kasih pengajian nggak pernah datang. Tidak takut mati, apalagi kalau dia mengetahui kematian itu karena membela agama.
Begitu juga dengan para sahabat. Tapi ketika ayat ini turun, muncul kekhawatiran di antara para sahabat tentang hal yang disebutkan tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Jika kamu khawatir, wahai orang-orang beriman, menjadi miskin karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka sesungguhnya Allah lah yang akan menjamin kamu. Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kamu dari sisinya dengan kehendaknya. Allah memberikan ketenangan kepada para sahabat. Jangan khawatir, selama kalian mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada kekhawatiran pada diri kalian, karena sesungguhnya rezeki kalian tidak ditentukan oleh makhluk, tapi rezeki kalian Allah yang menentukan. Pelajaran ini sebenarnya harus kita ambil pada hari ini sebagai sebuah bangsa yang besar. Bukan kemudian kita merendahkan diri kita di hadapan kekuatan asing, bahkan harus menjual agama kita demi mendapatkan bantuan dari luar negeri. Tapi seharusnya yang kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menjamin. Dan ketika kemudian ayat ini dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, apakah kemudian di kemudian hari kita melihat sahabat jatuh miskin? Tidak. Sahabat tidak jatuh miskin. Yang kaya semakin Allah tambah kekayaannya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Kenapa? Allah memberikan jaminan kepada mereka. Sehingga tinggal kepada kita pada hari ini seberapa besar keyakinan kita kepada Allah atau keyakinan kita kepada makhluk. Selama keyakinan kita ada kepada makhluk, bahwa ada makhluk yang memberikan rezeki kepada kita, maka selama itulah kita akan menjadi manusia-manusia yang stres, yang khawatir dengan masa yang akan datang. Kita kembali lagi kepada tema hakikat rezeki. Ada begitu banyak definisi apa itu rezeki. Tapi di antara sekian banyak definisi dari rezeki itu, ada satu pendapat yang menurut saya ini paling menarik untuk dikaji. Yaitu pendapat yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah kitab yang judulnya Ar-Rizqu. Sebuah buku yang begitu tipis, tidak sampai 100 halaman. Tapi kajiannya tentang rezeki begitu luar biasa. Menurut hemat beliau, rezeki itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan. Baik itu sesuatu yang kita makan atau kita gunakan. Itu definisi pertama dari rezeki. Definisi yang kedua dari rezeki itu adalah kita sebagai orang beriman, rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki. Sehingga berdasarkan penjelasan dari beliau ini, ada hal yang berbeda antara barang milik kita dan barang rezeki kita. Itu satu hal yang berbeda. Belum tentu kita memiliki sebuah harta, harta itu pasti menjadi rezeki kita, belum tentu. Kita punya tabungan di bank, di rekening bank 1 miliar. Kalau ditanya, uang itu atas nama siapa? Atas nama saya. Saya punya uang 100 juta katakanlah di sebuah bank. Atas nama siapa? Atas nama Imanullah. Kalau malam ini saya mati, uang itu punya siapa? Beralih kepemilikannya. Uang itu memang punya saya, tapi belum sempat saya manfaatkan. Justru yang mengambil manfaat dari uang saya adalah bank. Dia putar dan lain sebagainya. Bisa juga rezeki kita bukan dari sesuatu yang kita miliki. Ini sebentar lagi habis sholat isya, waktu makan malam. Saya ambil contoh Pak Nasir nanti. Keluar dari sini, tiba-tiba diajak sama Pak Munir, ya tapajuh mirumbia. Uang yang dipakai uang Pak Munir. Yang makan Pak Nasir. Rezeki Pak Nasir makan mirumbia 1 piring hari ini. Uang punya siapa? Punya Pak Munir. Artinya rezeki itu bisa jadi sesuatu yang tidak kita miliki, atau bisa jadi sesuatu yang kita miliki belum tentu rezeki kita. Saya sering ilustrasikan ibu-ibu di belakang menjahit baju. Biasanya waktu untuk menjahit baju ibu-ibu tidak sehari 2 hari, beda dengan menjahit baju bapak-bapak. Banyak sekali rombe-rombe dan lain sebagainya. 2 bulan baru selesai. Hari ini dijahit, 2 bulan yang akan datang baru selesai. 2 bulan yang akan datang berat badan nambah, Pak. Hari ini ketika dijahit, disetel berat badan 50 kilo. 2 bulan yang akan datang jadi 60 kilo. Begitu selesai baju itu, nggak bisa pakai.
Tapi tetap diambil, tetap dibayar karena sudah kita pesan. Taruh di lemari. Pada suatu hari datang adik kita lebih kurus daripada kita. Kak, ini baju siapa? Cantik kali ini. Ambil aja untuk kamu. Nggak sampai saya pakai lagi karena sudah sempit. Baju kita, tapi siapa yang pakai? Dia, rezeki dia. Itu nanti ada air ditaruh di sini, Pak. Biasanya untuk menceramah. Itu air siapa? Air punya Imanullah. Nggak perlu, Pak. Contoh. Kalau dibilang itu punya siapa? Untuk saya, Pak. Tapi seringkali ketika air ditaruh di sini, saya lupa minum. Pulang saya masih ada air di sini. Kata Pak Nasir, oh maka dua tengku Imanullah JPI uno. Kakulung jep mentang. Airnya punya saya, tapi nggak jadi rezeki saya. Bahkan pada hari ini ada orang punya banyak uang. Dia bisa membeli makanan apa saja yang dia inginkan. Tapi kata dokter nggak boleh makan lagi. Ada uang 100 juta, mau beli apa? Dia beli kambing. Beli apa lagi? Beli daging sapi, beli ini, beli itu. Beli udang, semua dia bisa beli. Tapi ketika sudah tersaji di atas meja, tidak bisa makan dia. Dia punya uang, tapi rezeki dia sebagian sudah ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini tadi ibu-ibu tidak kedengaran, padahal saya sedang bahas tentang baju ibu-ibu. Untung tidak dengar. Oke, sudah ya. Saya sampai di mana tadi? Rezeki ya. Jadi rezeki itu bisa jadi satu hal yang kita miliki, tapi selama dia belum sempat kita makan dan belum sempat kita gunakan, maka itu bukan rezeki kita. Ada begitu banyak pada hari ini di antara kita, rezeki kita itu adalah harta milik nenek moyang kita tiga angkatan ke atas. Mungkin nenek tua kita dulu, tuan tanah, ketika dia meninggal dia punya tanah 1 hektar. Tidak sempat dia habiskan, jatuh ke anaknya, dibagi 10 anaknya. Dibagi lagi, nggak habis juga, dibagi lagi sampai kemudian tinggal di kita, nggak mungkin kita tinggal karena tinggal 1 meter persegi, kita jual. Laku 1 juta, kita beli makanan, kita makan. Itulah rezeki kita. Punya siapa? Punya nek tu kita dulu. Begitulah rezeki. Sehingga kalau kemudian kita memahami bahwa rezeki ini adalah sesuatu yang kita makan atau sesuatu yang kita manfaatkan, yang ketika kita makan itu dia bisa menghidupkan kita, membuat kita kuat, menjadi asbab kita bisa beraktivitas ke sana kemari, maka sejatinya rezeki itu adalah kehidupan itu sendiri. Imam Al-Muzanni mengatakan bahwa ketika seseorang itu hidup, artinya dia masih punya rezeki. Kalau orang itu mati, artinya rezekinya sudah selesai. Kalau dia masih ada rezeki, walaupun tangannya nggak bisa lagi bergerak, kakinya tidak bisa lagi berjalan, rezeki itu yang akan dipaksa masuk ke dalam tubuhnya. Perhatikan orang-orang yang pada hari ini masuk ICU. Mata nggak bisa lagi lihat, tangan nggak bisa lagi bergerak, kaki nggak bisa lagi berjalan, tapi rezekinya masih ada. Masuk makanan itu dari selang, mulutnya nggak bisa terbuka lagi, rezekinya masih ada, hidup dia. Tapi ada orang tangannya masih kuat, tubuhnya masih kuat, matanya masih tajam, masih segar, rezekinya nggak ada lagi, walaupun mulutnya masih bisa ngunyah. Mati dia. Rezekinya sudah ada, tidak ada lagi. Walaupun dia masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa melihat dan lain sebagainya. Rezekinya sudah habis. Allah sudah menakdirkan rezekinya sudah habis. Mati dia. Walaupun dia masih kuat. Ada orang yang tidak bisa lagi berjalan, matanya tidak bisa lagi membuka, mulutnya tidak bisa lagi mengunyah, tapi rezekinya masih ada, masih hidup. Itulah rezeki. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Jabir, ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fi talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Rasulullah? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah jalan yang engkau tempuh untuk mencari rezeki.
Karena sesungguhnya kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam, memakan seluruh rezeki yang Allah berikan kepada dia. Artinya selama rezeki itu masih ada, dia tidak akan mati, Pak. Tapi ketika rezekinya sudah habis, selesai. Sekitar 10 tahun yang lalu mungkin bapak-bapak atau anak-anak muda pernah ingat ya, seorang kakek yang viral karena sebuah lagu, judulnya Tak Gendong. Siapa namanya? Mbah Surip. Lagunya sederhana, dipanggil ke sana kemari. Orang bilang apa? Rezekinya, rezeki dia. Lagu cuman segitu, dipanggil ke sana kemari, uangnya banyak sekali. Lagi uangnya banyak begitu, meninggal dia. Walaupun dia punya banyak uang, rezekinya kata Allah habis, mati dia. Beberapa waktu yang lalu teman saya menceritakan, beliau tinggal di daerah barat selatan, banyak emas di sana. Ada tetangganya ketika pergi ke sebuah sungai menemukan sebongkah emas, Pak. Tak kurang 1 kilogram emas dapat. 6 hari kemudian meninggal dia. Orang bilang ketika dia menemukan sebongkah emas rasa kira ada. Tapi apakah betul rezeki dia? Itu hanya punya dia, Pak. Tapi rezeki dia kah? Belum tentu. 6 hari kemudian dia meninggal tanpa sedikit pun dia pernah menikmati emas yang dia punya itu. Tapi yang mengerikan, walaupun harta tadi itu belum tentu rezeki kita, tapi selama dia milik kita, harus kita pertanggungjawabkan. Itu yang mengerikan. Uang 1 miliar di rekening bank, nggak semua jadi rezeki kita, tapi hartanya atas nama kita, tanggung jawab. Allah tanya. Nggak ada nanti di akhirat ketika kita harus mempertanggungjawabkan sekian banyak yang harta yang sudah kita kumpulkan siang dan malam, kita bilang, itu nggak saya makan ya Allah. Itu cuma punya saya saja. Tidak ada cerita. Dia harus dipertanggungjawabkan. Sehingga menurut agama, disinilah kemudian agama memberikan pemahaman kepada kita. Alangkah aneh ada orang yang kemudian rela menghabiskan waktu siang dan malam, bahkan mengorbankan ibadahnya untuk mengejar-ngejar harta itu. Padahal di hari kemudian harta itu, harta yang sekian banyak dia miliki, nggak semuanya sanggup dia makan. Kita punya banyak uang hari ini, Pak. Tapi yang bisa masuk ke perut kita nanti itu paling 1 piring makan. 1 piring nasi yang sanggup. Kalau gemuk kali badan bisa 3 piring. Ada yang bisa makan 100 piring? Nggak ada, walaupun dia banyak kali uang. Banyak kali uang kita pada hari ini, kita bisa membeli sekian puluh rumah. Nanti malam kita cuma bisa tidur di 1 rumah. Banyak kali uang kita bisa membeli pakaian yang mahal. Sekali pakai cuma bisa 1 pakaian. Tapi yang harus kita pertanggungjawabkan adalah sekian banyak pakaian yang di lemari yang nggak dipakai-pakai. Sekian banyak rumah yang sudah kita buat entah untuk siapa. Dia harus dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak kita nikmati. Sehingga kemudian agama memberikan definisi yang lain. Tadi definisi pertama, rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat, yang kita ambil manfaatnya, baik dengan cara kita makan atau kita gunakan. Kalau baju kita pakai, kalau belum dipakai belum menjadi rezeki. Yang kedua, menurut agama, rezeki itu adalah segala harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rezeki. Jadi ketika pada hari ini kita mendapatkan sekian banyak uang, selama harta itu tidak kita infakkan, belum menjadi rezeki kita. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pegat khauri istilahnya. Potong seekor kambing, menyembelih seekor kambing dan kemudian dimasak. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk membagi-bagikan daging kambing itu. Dan kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, sudah kau bagi-bagi daging kambingnya? Sudah kasih untuk si fulan?" "Sudah ya Rasulullah." "Sudah kau kasih untuk si fulan?" "Sudah ya Rasulullah." Tak lama kemudian ditanya lagi, "Wahai Aisyah, sudahkah kau berikan daging kambing itu untuk si fulan, si fulan, si fulan?" "Sudah ya Rasulullah." Berulang kali Rasulullah bertanya sampai kemudian Aisyah merasa terganggu. Tapi ulang. Padahal sudah dibilang, "Sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah." Sehingga kemudian ketika pertanyaan terakhir dari Rasulullah, Aisyah tidak menjawab lagi sudah. Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, semua kambing tadi itu, daging kambing itu sudah habis saya bagi. Yang tinggal itulah yang di atas meja itu. Yang tinggal itu di atas meja kita itu, yang cuma 1 kerat itu.
yang cuma satu potong itulah yang tinggal wahai Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah bertanya berulang-ulang seperti tadi itu, ingin memberikan pemahaman kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya yang tersisa adalah apa yang kita berikan, bukan yang tertinggal di meja kita. Yang tertinggal di meja kita akan menjadi kotoran. Kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menjadi kotoran satu saat nanti. Kalau pakaian itu kita pakai, dia akan rusak satu saat nanti. Tapi tatkala harta itu kita bagikan kepada orang lain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nantinya akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nanti yang akan menjadi rezeki kita yang Allah sediakan ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat rezeki. Sehingga ketika kita memahami bahwa sejatinya rezeki itu adalah sesuatu yang kita gunakan, dan kehidupan kita itu sejatinya adalah rezeki, maka tidak perlu ada kekhawatiran seharusnya pada diri kita. Kalaupun pada hari ini uang kita banyak, tapi kalau rezeki kita habis, mati juga kita. Walaupun pada hari ini kita tidak punya sesuatu apapun, tapi kalau Allah menakdirkan kita masih hidup, Allah tetap akan menjamin rezeki kita. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan sebuah kisah pada zaman Bani Israel dulu. Sebuah riwayat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah mengisahkan ada suami istri yang lapar. Betul-betul lapar. Tidak ada makanan. Laparnya ini sudah gemetaran ini. Tidak ada satupun di dalam rumah itu yang bisa dipakai untuk makan. Akhirnya karena nggak tahu mau ngapain lagi, sang suami kemudian pergi keluar. Dan entah kemana juga. Akhirnya dia hanya bisa duduk termangu di sebuah tanah lapang. Dan di rumah ketika mengetahui suaminya keluar berusaha, walaupun di luar nggak tahu usaha kemana, istrinya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki. Berikanlah kepada kami sesuatu yang bisa kami olah untuk kami makan. Berdoa. Nyoka Roma. Tak lama kemudian pulang si suami melihat tungkunya sudah penuh dengan daging. Tempat tumbuk gandum itu sedang menumbuk-numbuk gandum. Kemudian si suami ini bertanya, "Nyo betul Tuhan hadisnya betul, Pak?" Bertanya kepada si istri, "Dari mana ini makanan ini?" Sang istri menjawab, "Ini dari Allah Subhanahu wa taala." Dan kemudian dengan segera si suami ini mengambil tumbukan gandum tadi itu, diambil dan kemudian dibersihkan, dikumpulkan gandum itu. Dan tiba-tiba enggak bergerak lagi gandumnya. Nah, yang menarik Rasulullah mengatakan, andai saja dia membiarkan penumbuk gandum itu biar saja begitu, maka niscaya penumbuk gandum itu akan terus bekerja menumbuk-numbuk sampai hari kiamat, tidak akan berhenti-berhenti. Allah punya cara. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki? Inilah Allah Ar-Razzaq. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan alam semesta, dan dalam Al-Qur'an juga banyak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat ada makhluk-makhluk Allah, kalau kita lihat fisik mereka nggak mampu mencari makanan, tapi Allah yang menyediakan untuk mereka makanan. Pernah kita berpikir cicak, dia hidup di dinding, dia tidak punya sayap. Apa makanannya? Nyamuk punya sayap, nyamuk bisa terbang. Pernahkah kemudian cicak menggerutu kepada Allah, ya Allah kalau begini mati long ya Allah. Yang nyamuk jadi terbang. Long hanjut. Kibancara long pajuh jamuknya. Ada urusan. Allah menakdirkan cicak itu makanannya nyamuk. Pernahkah kita mentafakuri sebuah mangga yang kita makan, Pak? Kita beli pasar impres buah mancang, Pak. Ketika kita lihat kulitnya mulus sekali. Begitu kita belah, ada binatang serangga di dalam. Dari mana dia masuk? Serangga di dalam segini besar. Sementara tidak ada lubang yang sebesar situ. Dari mana dia masuk? Bagaimana dia makan? Sementara kita kalau masuk ke dalam itu tidak ada oksigen, mati, tapi dia bisa hidup. Siapa yang punya kuasa melakukan seperti itu? Allah, Pak. Allah Ar-Razzaq. Allah menyuruh kita untuk mentafakuri Allah mampu memberikan rezeki kepada makhluk yang tidak bisa apa-apa, apalagi manusia.
Tapi justru manusia ini yang paling sering susah, yang paling sering depresi akan masa depannya, padahal dia punya akal, sementara binatang-binatang tadi tidak punya akal. Sehingga pernah ada seorang ulama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughas. Beliau berdoa begitu. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada seekor bughas. Apa itu bughas? Bughas itu sejenis burung pemakan bangkai. Sejenis burung pemakan bangkai. Burung pemakan bangkai ini ketika dia bertelur, dia akan menetas di tempat-tempat yang begitu tinggi, Pak, di tebing-tebing yang begitu curam. Dan kemudian dia pergi. Allah memang ilhamkan si burung ini, begitu dia bertelur, dia pergi. Sampai kemudian si telur ini menetas, Pak. Begitu menetas, jadilah kemudian anak-anak burung. Terbang belum bisa, di bawah jurang. Bagaimana cara dia makan? Mamanya entah kemana. Ulama ini berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki sebagaimana Engkau memberikan kepadaku rezeki, sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada seekor burung pemakan bangkai. Ternyata, Pak, burung pemakan bangkai ini ketika dia masih kecil, dia memang nggak bisa kemana-mana, Pak. Tapi Allah menjadikan tubuhnya ketika dia masih kecil itu mengeluarkan aroma. Aroma ini kemudian mengundang serangga-serangga untuk datang. Jadi dia tidak perlu pergi. Allah yang kemudian mengantarkan rezeki itu kepada si burung dengan cara menjadikan tubuhnya itu beraroma, Pak. Datang serangga itu, pup, makan. Datang lagi serangga itu, pup, makan. Sampai kemudian dia tumbuh besar. Ketika dia tumbuh besar, punya sayap, aromanya hilang. Akhirnya dia bisa mencari makanannya sendiri. Pernahkah kita mentafakuri, Pak, ular? Bak belang ada ular ya, di sawah ada ular. Ular apa namanya? Bukan ular, iya, Pak. Ular sawah. Ular sawah, ular piton ya. Kenapa ular piton itu tidak berbisa, Pak? Tapi kalau kita melihat ular-ular yang berbisa, yang luar biasa, kayak ular mamba dan lain sebagainya itu, di mana dia hidup? Bukan di sawah, Pak. Di gurun pasir sana tuh. Di gurun pasir dan lain sebagainya, tempat-tempat yang jarang ada makanan, Pak. Ular piton tidak perlu bisa. Tikus datang ke dia, Pak. Lebih banyak tikus daripada dia. Tapi ketika kemudian Allah menciptakan seekor makhluk dan dia tempatkan makhluk itu di tempat yang jarang ada makanan, itu Allah kasih ke dalam tubuhnya itu bisa sekali kena langsung mati. Jadi nggak ada ceritanya 2 kali kap-kap, itu masih bisa lari tikus. Pernahkah kita berpikir seperti itu, mentafakuri makhluk-makhluk Allah, sehingga kemudian dengan kita mentafakuri itu kita kemudian meyakini, Masya Allah, Subhanallah, begitu luar biasa cara Allah kemudian menyediakan makanan kepada makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan kepada anak pemakan bangkai tadi, burung pemakan bangkai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki seekor cicak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki seekor ulat yang ada di buah yang kita makan. Yang Mbak Jambe, Pak. Coba lihat jambu itu. Tergantung dia tempat tinggi. Begitu kita buka ada ulat. Dari mana datang ulat itu? Kapan dia datang? Dari mana dia datang? Kenapa tiba-tiba bisa banyak? Siapa yang mendatangkan dia? Allah. Allah. Allah Ar-Razzaq. Apalagi manusia yang penciptaan kita itu ada misi khusus. Ada misi khusus kita, Pak. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, Allah tidak menetapkan berapa rezekinya. Allah sudah menetapkan. Cuman kita aja yang nggak pernah hitung. Coba perhatikan, Pak. Allah memberikan kepada kita udara. Udara itu rezeki, Pak. Rezeki ini udara ini. Kalau tidak ada udara, mati kita. Beberapa menit tidak ada udara, mati kita. Makanya udara itu Allah sediakan, terus sediakan. Tidak perlu kita cari udara itu datang. Bahkan ketika kita tidur,
Otomatis tubuh kita menghirup udara. Allah antarkan udara itu. Air. Nah, air itu mungkin kalau udara beberapa menit kita nggak masuk udara, kita akan mati. Kalau air mungkin 1-2 hari. Air itu nggak sebanyak udara. Allah memang set begitu. Sehingga air itu perlu kita cari. Udara nggak perlu kita cari. Karena udara 1 menit aja, nyangka. Allah ciptakan begitu. Makanan lebih jarang lagi, sehingga untuk mencari beras dan lain sebagainya kita butuh menanam, kita butuh pupuk dan lain sebagainya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada hal yang pertama kali kita ucapkan, bahwa apa yang kita hadapi pada hari ini sejatinya adalah ujian bagi keimanan kita. Jangan sampai masalah corona ini selesai, ternyata ada masalah dengan akidah kita, tauhid kita rusak. Padahal justru corona ini menguji tauhid kita, bahwa hanya Allah lah yang berikan saya rezeki. Jadi tidak perlu kemudian ketika apa yang terjadi pada hari ini, perekonomian merosot dan lain sebagainya, jangan sampai kemudian membuat hati kita terguncang. Sampai-sampai na'udzubillah kita menyangka bahwa besok saya tidak tahu mau makan apa karena saya harus di PHK. Na'udzubillah, Pak. Sebegitu rapuhnya iman kita ternyata. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berlalunya musibah ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi derajat keimanan kita semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita menuju meningkatnya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.